Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurfalah dari Manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal-jurnal yang telah saya pilih yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Yang pertama ada analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Ada 3 ukuran kualitas laporan keuangan. Yang pertama ada persistensi, prediktabilitas, dan konservatisme. Komite audit di bidang keuangan secara signifikan meningkatkan persistensi dan prediktabilitas dari laba. Ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap persistensi dan berpengaruh negatif terhadap prediktabilitas laba dan konservatisme. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan bank perkreditan rakyat. Mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan sebagai industri yang terregulasi. Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prediksi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Yang ketiga, tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang rendah memiliki agresivitas pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan secara positif berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Yang keempat, adanya pengaruh struktur corporate governance dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Teori corporate governance dapat mempengaruhi pengungkapan kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi. Efektivitas komite audit secara signifikan mempengaruhi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih baik terkait pengungkapan keuangan. Selanjutnya, ada analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 52,9%. Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif. Selanjutnya, pengaruh manajemen laba pada nilai dan kinerja perusahaan. Faktor utama yang menyebabkan perusahaan melakukan penawaran publik pendanaan adalah adanya kebutuhan investasi yang tinggi ketika perusahaan dalam tahap pertumbuhan. Apabila suatu perusahaan memerlukan investasi yang sangat besar, maka perusahaan akan menjual saham ke publik dalam rangka meningkatkan pendanaan yang diperlukan. Penjualan saham baru meningkatkan modal dan pendanai pertumbuhan. Peningkatan dana tersebut dapat meningkatkan kekayaan perusahaan dan juga memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada peran kemampuan manajerial sebagai mekanisme peningkatan kualitas laba dan nilai perusahaan. Kemampuan manajerial sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas laba sebagai efek mediasi terhadap nilai perusahaan. Bahwa kemampuan manajerial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan, maka investor cenderung meningkatkan investasi pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, harga saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Selanjutnya, manajemen laba dan status keterlambatan perusahaan
dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah unsur penting yang dibutuhkan oleh pemakai atau user sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dan memberikan kredit. Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer dalam pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat atau tindakan yang dilakukan. Kebijakan akrual yang menyebabkan manajemen laba dapat dilakukan akibat perusahaan mencatat transaksi berbasis pencatatan akrual. Dalam pencatatan akrual digunakan prosedur alokasi yang bertujuan untuk menyesuaikan beban dan pendapatan dengan periodenya, bukan mengkaitkan beban dan pendapatan berdasarkan atas pengeluaran dan penerimaan kas. Terus yang ke-9, pengaruh dividen tunai dan ukuran perusahaan pada industri manufaktur terhadap investor. Dividen adalah sebagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, yaitu dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dan pembayaran bersih dividen kepada pemegang saham. Ukuran perusahaan adalah suatu besaran di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecil dengan menggunakan berbagai cara, seperti total aktiva. Dan yang terakhir adalah penggunaan komponen pembentukan pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Beban pajak tangguhan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai probabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Biasanya, total perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih, total akrual, dan hanya komponen depresiasi yang mempunyai dampak signifikan dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dari perbedaan 10 jurnal yang telah diteliti, kasus-kasus manajemen keuangan itu berbeda-beda. Akan tetapi masih bersangkutan dengan manajemen keuangan tersebut. Lalu kesimpulan, dalam pengaruh manajemen laba pada kinerja perusahaan menunjukkan bahwa akrual akuntansi kelolaan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja perusahaan. Ketika laba perusahaan lebih rendah dari ekspektasi investor, maka harga saham perusahaan juga akan mengalami penurunan. Dalam keahlian komite audit di bidang keuangan secara signifikan meningkatkan persistensi dan prediktabilitas dari laba. Dalam efisiensi komite audit secara signifikan memengaruhi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih baik terkait pengungkapan keuangan. Begitu pula dengan kualitas audit yang signifikan meningkatkan transparansi atas kompensasi manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.